orang-orang yang terbebas dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa jenazah baik muslim maupun non-muslim ketika dikebumikan akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ia akan diinterogasi perihal ketuhanan, kenabian, kitab suci, dan lain sebagainya di dalam kuburnya, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasai. Meski ada ketentuan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah memberikan karunia-Nya bagi mereka yang dikecualikan, sebagaimana disebutkan berikut ini, yang artinya mereka akan diinterogasi tentang Tuhan, agama, dan nabi mereka setelah dimakamkan di kubur atau tempat tetap mereka, kecuali sekelompok orang tertentu, sehingga mereka tidak diinterogasi. Mereka yang dikecualikan adalah mereka yang mati syahid, mereka yang berjaga di perbatasan musuh sehari semalam di jalan Allah, mereka yang meninggal di hari atau malam Jumat. Malam Jumat terhitung sejak gelincir matahari sesaat sebelum zuhur hari Kamis. Mereka yang melazimkan surah Al-Mulk pada setiap malam sejak ia mengetahuinya. Tidak masalah meninggalkan amalan Al-Mulk pada malam tertentu karena uzur. Dan mereka yang mati karena sakit perut, yaitu mereka yang di perutnya terdapat cairan kuning. Sumber Syekh Muhammad Nawawi, Simarul Yani'ah Firyaudil Badi'ah. Indonesia, Darul Ihya'il Kutubil Arabiyah, tanpa tahun halaman 11. Pertanyaan atau interogasi malaikat Munkar dan Nakir berlaku bagi mereka yang telah dewasa dengan baligh sebagai ukuran minimalnya. Mereka yang wafat belum mencapai usia baligh tidak terkena interogasi malaikat Munkar dan Nakir. Keterangan ini dapat ditemukan dalam kitab Bushrul Karim karya Syekh Said bin Muhammad Ba'ashin, yang artinya pertanyaan malaikat di kubur berlaku bagi setiap mukallaf kecuali orang yang dibebaskan. Mereka yang dibebaskan misalnya para nabi, syuhada, syidik, penjaga di perbatasan daerah musuh, wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan surah Tabarrok, Al-Mulk atau Hamim As-Sajdah setiap malam, mereka yang mati diserang penyakit sampar atau taun, atau mereka yang wafat hari Jumat. Demikian berlaku bagi orang mati syahid. Demikian disebutkan Al-Qurtubi. Orang yang tidak diinterogasi malaikat tidak terkena siksa kubur. Setiap orang mukmin meski pelaku maksiat akan ditunjuki untuk menjawab meski tergagap. Sumber Syekh Said bin Muhammad Ba'ashin, Bushrul Karim. Adapun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasai dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, yang artinya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ia menceritakan kepada mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh
jika seorang telah diletakkan di kuburnya, lalu para sahabatnya telah berpaling darinya, di mana ia masih mendengar suara jejak sandal mereka. Dua malaikat mendatanginya dan menundukkannya, lalu berkata kepadanya, "Apa yang pernah kau katakan tentang laki-laki yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika ia adalah seorang mukmin, maka ia akan menjawab, 'Aku bersaksi, sungguh ia hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Keduanya akan berkata kepadanya, 'Lihatlah, Allah telah mengganti tempat dudukmu dari api neraka menjadi surga.' Ia pun diperlihatkan kepada kedua tempat duduk itu. Qatadah berkata, ia menyebutkan kepada kami bahwa ia kemudian dilapangkan kuburnya, lalu kembali meneruskan hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Tetapi jika ia adalah orang munafik atau kafir, ia akan ditanya juga, apa yang pernah kau katakan terkait laki-laki ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ia akan menjawab, aku tahu, aku ucapkan apa yang dikatakan orang-orang saja. Kedua malaikat itu bertanya kembali, apakah engkau tidak mengerti atau tidak membaca? Ia kemudian dipukul sekali dengan gada besi. Ia menjerit sekeras-kerasnya. Siapapun yang ada di sekitarnya mendengar jerit kesakitan tersebut, kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasai. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya sahabat-sahabat semua. Semoga kita semua termasuk mereka yang terbebas dari siksa kubur yang sangat mengerikan. Wallahu a'lam.